أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. Ada tanda waqaf lazim atau disebut dengan tanda jeda. Kita boleh berhenti saja ketika bertemu dengan tanda waqaf lazim. Minhum man kallama ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات. Ada tanda nafas pendek atau disebut dengan tanda tanafus ayah bunda. Kita boleh berhenti saja ketika kita bertemu dengan tanda tanafus nafas pendek. Wa ayyadnahu biruhil qudus walau Ada tanda nafas pendek atau disebut dengan tanda tanafus. Kita boleh berhenti saja ayah bunda ketika kita bertemu dengan tanda nafas pendek. Yang baru bergabung, waalaikumsalam, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, amin. Ma qatatana alladzina min ba'dihim. Ada tanda nafas pendek ayah bunda. Kita boleh berhenti saja ketika kita bertemu dengan tanda tanafus atau disebut dengan tanda nafas pendek. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinat walakin اختلفوا فمنهم من آمن. Yang punya nafas pendek berhenti saja ayah bunda di tanda nafas pendek ya. Waalaikumsalam. Yang baru hadir mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, amin ya. Dibuka halaman 42 silakan. Jangan lupa di tap-tap layar sebanyak-banyaknya biar jadi amal jariah. Ya, lanjut. Wa minhum man kafar. Ada tanda waqaf qola. Waqaf qola disebut dengan tanda apa ayah bunda? Yuk kuis dulu, pertanyaan dulu ya. Kemarin kan kita udah belajar waqaf nih. Coba ingat-ingat lagi, waqaf qola itu merupakan tanda apa? Coba tulis di kolom komentar yuk. Waalaikumsalam bunda yang absen, yang sebutkan asalnya ya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dan ampunan dosa, amin rabbal alamin. Klik tombol warna merah biar bisa ikutan mengaji tiap hari bareng Ustadz Rafi setiap hari ya. Bismillah, berhenti, betul ya. Atau disebut dengan wasqul aula atau dianjurkan untuk berhenti. Walau sya'allahu ma qatatalu walakinna Allah yaf'alu ma
Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita bertemu lagi dengan tanda nafas pendek atau disebut dengan tanda berhenti, ya teman-teman. Perhatikan di sini, ya, yang punya nafas pendek, ya, jangan khawatir, berhenti aja di tanda warna hijau, ya. Kita boleh berhenti ketika kita punya nafas pendek. Kalau mau mengulang bacaan boleh nggak Ustadz? Boleh, ya. Kita boleh mengulang bacaan dari kata amanu anfiqu, seperti itu, ya. Bismillah. Amanu anfiqu mimma razaqnakum. Ada tanda tanafus, betul kata Bunda Sri. Ini disebut dengan tanda nafas pendek, boleh berhenti saja. Mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawm. Berhenti lagi di tanda nafas pendek ayah bunda, atau disebut dengan tanda tanafus, ya. Yang punya nafas pendek nggak perlu khawatir lagi, berhenti saja, ya, ketika kita punya nafas pendek. La bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Kita berhenti di tanda waqaf qola atau disebut dengan tanda jeda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang bergabung mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, amin robbal alamin. Halaman 42, ya. Jangan lupa di tap-tap layar dulu, kompak, klik tombol merah yang pingin ikutan tiap hari. Bismillah. Allahumarhamna bil Quran. Bismillah, kita ngajinya pelan-pelan, tinggal diikutin aja, dibuka halamannya, ya. Wal kafiruna humuz zalimun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada tanda waqaf jaiz di sini ayah bunda. Kita boleh berhenti saja ketika bertemu dengan tanda waqaf jaiz, ya, atau disebut dengan tanda jeda. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada tanda waqaf qola atau disebut dengan tanda jeda ayah bunda, boleh berhenti. Madzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Berhenti lagi di tanda waqaf qola. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna
شيء من علمه. Nah, yang punya nafas pendek berhenti aja, jangan dipaksain ya. Yang baru bergabung, waalaikumsalam, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, rizkinya lancar, insya Allah semua dosa-dosanya diampuni sama Allah, amin. Klik tombol merah biar bisa ikut ngaji tiap hari. Jangan lupa di tap-tap layar sebanyak-banyaknya ya. Bismillah. Waalaikumsalam. Jangan lupa sebutkan dulu asalnya di kolom komentar biar kenal Ustadz Raffi ya. Allahu Akbar. Kita lanjut. Illa bima syaa wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah. Ambil nafas, jangan buru-buru. Waalaikumsalam ya. Ayah bunda yang baru hadir ya, pingin dapat banyak pahala, tap-tap layar yuk, sebarkan Quran bareng-bareng yuk. Bismillah. La ikraha fid din. Ada tanda waqaf qola di sini, disebut dengan tanda jeda. Qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut. Ada tanda nafas pendek ayah bunda, atau disebut dengan tanda tanafus, boleh berhenti saja. Wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil la fisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyyul ladzina amanu. Ada tanda nafas pendek di sini, atau disebut dengan tanda tanafus. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Berhenti lagi yang punya nafas pendek. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika
Allah. Waalaikumsalam yang baru hadir, sehat-sehat ayah bunda ya. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Ada tanda nafas pendek di sini ayah bunda, atau disebut dengan tanda tanafus ya. Boleh berhenti saja ketika punya nafas pendek. Ustadz, kalau aku pingin ngulang bacaan di tanda nafas pendek boleh nggak? Boleh. Kita berarti ngulang dari kata fi rabbihi, seperti itu ya. Siap. Fi rabbihi an atahu Allahul mulk. Ada tanda nafas pendek, ada tanda waqaf lazim. Nah, sekarang pertanyaan dulu. Waqaf lazim disebut dengan tanda apa? Ayo. Waqaf lazim disebut tanda apa? Komen dulu, yuk jawab dulu di kolom komentar. Silakan yang tahu. Ini disebut dengan waqaf lazim. Kita boleh nah, Masya Allah. Jeda boleh. Berhenti boleh jawabnya. Ya. Sama ya, hampir sama dengan watkul aula. Ya. Kita lanjut lagi. Idz qala Ibrahim Rabbiyalladzi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umit. Ada tanda waqaf qola, kita boleh berhenti saja. Mati lampu Ustadz di tempat kami. Kalau jomblo kasihan kalau mati lampu ya. Kalau suami istri asik, kalau jomblo kasihan kalau mati lampu. Bener nggak? Kalau suami istri masih asik, kalau jomblo kasihan kalau mati lampu. Nah, teman-teman, ini disebut dengan waqaf qola ya, atau disebut dengan tanda jeda. Kita boleh berhenti saja ya. Yang baru bergabung ya, klik tombol merah di sini, diklik dulu biar bisa ikut tiap hari. Jangan lupa tap-tap layar sebanyak-banyaknya ya, biar melek dulu. Soalnya saya lihat ada ibu-ibu ngantuk di pojokan tuh ya, makanya mesti bikin ketawa dulu supaya ibu-ibunya kagak ngantuk ya. Lanjut, bismillah. Qala Ibrahim fa innahu Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Ada tanda nafas pendek di sini ayah bunda, atau disebut dengan tanda tanafus ya namanya. Kita boleh berhenti saja. Fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafaru. Ada tanda waqaf qola disebut dengan tanda jeda atau berhenti. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Allah aw kalladhi marra ala qaryah. Ada tanda tanafus di sini atau disebut dengan tanda nafas pendek. Ya, ayah bunda kalau misalkan nafasnya ngos-ngosan berhenti aja.
Banyak banget di sini nafasnya yang cuman sampai Senin Kamis, nggak nyampe Minggu ya, bener nggak? Bener nggak? Nah, Ustadz, aku punya napasku Senin sampai Kamis doang, Minggu nggak nyampe. Nah, berhenti aja, ya. Nah, makanya Sabtu sama Minggu dipakai buat jogging, buat olahraga, biar napasnya panjang gitu ya. Nah, maka diulang. Kalau mau mengulang 2 kata, 1, 2, ya, dari kata ala qaryatin. Nah, gitu ya. Bunda Ratu Senin sampai Jumat masih mending tuh. Bismillah ya. Ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ada tanda waqaf jaiz di sini ya, atau disebut dengan tanda jeda juga. Kita boleh berhenti saja ayah bunda ketika bertemu dengan tanda jim atau disebut dengan waqaf jaiz. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ada tanda waqaf jaiz lagi ya, boleh berhenti. Masya Allah, keranjang tat nanti masih dipakai sama mak saya keranjangnya, belum pulang dari pasar ya. Fa'amatahu Allahu mi'ata 'am mi'ata 'amin thumma ba'athah. Berhenti lagi, ada waqaf qala. Qala kam labith. Ada waqaf qala lagi, berhenti. Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. Berhenti lagi yang punya nafas pendek ayah bunda, atau disebut dengan tanda tanafus, kita boleh berhenti saja. Yang pengen ikut ngaji tiap hari ada tombol merah, silakan diklik. Yuk teman-teman, tap-tap layar sebanyak-banyaknya. Siapa yang mau Al-Qur'annya boleh ketik mau ya. Teman-teman, Al-Qur'an ini untuk pembelajaran kita setiap hari, khusus yang pingin suaranya merdu, khusus yang pingin tajwidnya bagus, khusus yang pingin bacaannya bagus. Yang nanti beli Al-Qur'an ini dibuka ke grup ngaji sama Ustadz Raffi biar dibimbing setiap hari. Yang mau ketik mau ya, silakan. وانظر إلى العظام كيف ننشزها. Ada tanda nafas pendek lagi di sini. Ya, kita boleh berhenti saja. Summa naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala
fa'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Al-Fatihah merdu. Oke, pakai empat tangga. Ustaz nyebutnya 4 tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Auzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an secara tartil. Bagaimana cara mentartilkan Quran? At-tartilu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, ya. Sesuai dengan makhrijul huruf, ya. Terus sesuai dengan tajwidnya, ya, sesuai dengan pelafasan makhrijul hurufnya. Nah, nah makanya ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW, laisa minna ma lam yataghanna bil Qur'an zayanul Qur'an bi aswatikum, gitu loh. Jadi membaca Quran itu bukan hanya dari segi makhraj tajwid, tapi juga keindahannya yang disebut dengan sunnah. Ya, maka Rasulullah di situ menyebutkan bukan dari golongan kami yang tidak bersenandung dengan Quran. Siap? Disimak dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan bagian belakangnya. A'udzu billah. Nah, huruf lam berarti dinaikkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jim. Bismillahnya turun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nada yang pertama naik. Ar-Rahmanir-Rahim. Nada yang kedua datar. Maliki yaumiddin. Nada yang ketiga lepas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nada yang keempat turun. Nah, kita bahas 4 dulu, ya. Nanti ihdinas shiratal mustaqim sampai akhirnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, siapa yang mau coba? Silakan. Dikasih kesempatan sama Ustaz Rafi yang mau coba naik ke atas untuk pengarahan kepada seluruh jamaah supaya nanti bisa ngikutin semuanya. Ada yang berani nggak? Kabur semuanya kalau disuruh nyoba kan? Gitu kan? Gitu kan? Kalau disuruh nyoba kabur semuanya. Ustaz udah nggak ada keranjangnya, nanti lagi ya. Coba. Ada yang mau coba nggak? Siapa yang berani coba? Bunda siapa yang mau coba? Ayo komen ya, bukan request tapi komen. Tetapi mau baru gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Tri. Ayo yang mau coba silakan. Bunda Ratu. Oke, Bunda Ratu ya, boleh. Yang lain mah kagak berani. Ayo. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Nerpes wabarakatuh. Ustaz. Sehat Bun? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekarang sudah ada Bunda Ratu teman-teman. Nanti diikutin ya. Ketika Ustadz Rafi ta'amud, terus Bunda Ratu ikutin Ustadz Rafi. Nanti baru dikoreksi bener atau enggaknya. Oke, siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La. Ikutin. A'udzu billahi minasy syaitan. Pokoknya naik. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. A'udzu billahi A'udzu. La a'udzu. A'udzu. A'udzu billahi minasy
minasyaitonir rajim. Jangan nirojim, nirojim, nirojim. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu namanya tangga nada naik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, jadi kata terkutuknya itu ngegas gitu loh. Kenapa? Karena memang setan itu terkutuk. Makanya yang disebut dengan makom itu nggak sembarangan menempatkan makom gitu. Gimana caranya? Kita juga harus paham artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu adalah aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Makanya nadanya mesti naik. Karena kita berharap kepada Allah, lindungan dari Allah gitu loh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Nadanya turun, bagian belakang fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan him, itu namanya nada tanggung. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masing-masing naik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, boleh. Huruf ro-nya jangan terlalu bergetar. Enggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masih enggak boleh, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sip. Ayat pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin. 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 Yuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Yuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Him. Him. Ar-Rahmanir-Rahim. Him. Him. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Jangan din. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
ihdinas ih sirat jangan ih ihdinas siratal la bukan hak kecil, hak besar. Biasa. Ihdinas ihdinas itu dah. ya. Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim. siratal Jangan enggak boleh. siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kenapa kita ngajinya harus tartil? Nah, tartil itu dibagi menjadi beberapa tafsir ya. Yang pertama, kalau tafsirnya Ibnu Katsir itu, maka yang disebut dengan bacaan tartil itu bukan hanya bacaan yang mengutamakan makharijul huruf dan tajwid. Tapi tartil itu fokus terhadap sifatul huruf dan juga maqamat. Ya. Jadi tartil itu menyesuaikan. Nah, yang mengindahkan bacaan Quran itu apa sih? Yang mengindahkan bacaan Quran itu adalah tajwid, panjang pendek. Makanya kenapa di panjang pendek itu kita masukin iramanya atau masukin makomnya. Contoh, alhamdulillah la. Nah, jadi kita bisa masukin karena kita punya dua harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kita bisa masukin nadanya di bagian mad arid disukun. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, jadi kuncinya irama itu adalah di hukum tajwid sebenarnya. Gitu loh. Ya, cara masukin iramanya itu di hukum tajwid. Kalau kita ngaji nggak ada tajwidnya, pasti lurus aja ngajinya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Karena tidak ada tajwidnya. Paham ya di sini ya? Maka bentuk irama atau bentuk maqamat ya, atau boleh lah disebut irama boleh, tapi sebenarnya disebutnya maqam. Ya, maqam. Kalau bahasa Arabnya tuh sajaknya itu qoma yaqumu gitu. Qoma, maqam itu tempat atau disebut dengan kita membaca Al-Qur'an lalu diberikan tempat yang indah di situ. Maka disebut dengan maqamatil Qur'an. Ya, keindahan, karena Quran itu indah. Sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwasanya baca Quran itu memang harus indah. Karena apa? Karena Quran itu keindahan. Ada juga yang berpendapat baca Quran secara makhraj dan tajwid itu sudah cukup. Kenapa? Karena Qurannya saja sudah indah. Nah, begitu. Tapi kembali lagi, hadis Rasulullah SAW, laisa minna ma'lam yataghanna bil Quran, itu yang sangat benar-benar membuat kita tersadar bahwa ketika kita punya suara nih dikasih sama Allah, suara kita dipakai buat ngaji, maka suara kita jadi manfaat daripada suara kita dipakai buat yang lain. Contoh dangdutan. Nah, itu akan menjadi maksiat. Makanya Allah menciptakan suara kita dijaga, suara kita dipakai mendingan buat belajar ngaji, buat mengindahkan bacaan Quran. Nah, itulah makna daripada hadisnya turun, zayanul Quran bi aswatikum. Gitu loh. Daripada kita pakai suara kita buat gibah, suara kita buat lain-lain gitu. Nah, jadi ini penting banget di sini, ya. Makanya belajar Al-Qur'an, belajar irama itu penting banget. Ketika kita sudah belajar makhraj, belajar tajwid, belajar irama itu yang membuat kita istiqomah juga belajar baca Quran. Jadi bikin betah ngaji lama-lama, gitu loh. Benar atau enggak ayah bunda? Kalau kita ngajinya flat aja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Apakah itu berirama? Berirama. Selagi dia menggunakan tajwid disebut dengan berirama ngajinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Irama apa? Irama ros.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini irama. Jadi ngaji itu tidak ada yang tidak pakai irama kecuali dia tidak pakai tajwid. Ingat. Ya. Ada yang ngajinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang seperti itu iramanya. Selagi dia menggunakan tajwid pasti berirama. Kecuali nggak pakai tajwid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu tidak ada iramanya. Benar atau tidak? Nah, maka ilmu tajwid yang memberikan kita yang namanya maqam. Karena tajwid dan maqam itu bersamaan. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Itu irama. Iramanya ros. Nama iramanya tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Tetap berirama, cuman beda jenis iramanya gitu. Makanya ada 7 irama yang masyhur. Apalagi sekarang ada 8. Karena zaman modern kurdi itu dijadiin. Kurdi itu kombinasi antara bayati dan nahawan. Jadi satu, namanya kurdi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurdi. Terus yang kedua ada nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu namanya nahawan. Bunda Ratu masih di atas ya, maaf ya. Bunda nggak apa-apa, turun aja kalau udah selesai Bun. Makasih Bunda ya. Kasih ya, semangat terus ya. Oke. Nah, itu namanya nahawan. Ya. Nah, ulama yang biasa dipakai sama Ustadz Muzamil itu kurdi, betul. Dia pakai kurdi, nahawan, terus pakai jiharkah. Jiharkah juga pakai. Nah, yang ketiga jiharkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu irama jiharkah. Ada lagi yang keempat namanya irama Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, irama Hijaz. Ya. Irama itu macam-macam. Makanya azan kan macam-macam bentuknya. Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan nahawan. Ya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan nahawan. Ada lagi azan jiharkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kita dengar di TV namanya azan Hijaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi apa bentuknya tuh macam-macam. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang biasa kita dengar di masjid deket-deket sini, atau di masjid kampung misalkan, di masjid daerah teman-teman semuanya ya bunda, itu namanya azannya irama ros. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu namanya azan ros. Sama biasanya makom juga dipakai buat sholawatan. Ya. Contoh. Lau kana bainana al-habib. Nah, itu pakai makom nahawan. Ya. Tala'al badru alaina. Pakai makom sika. Min saniyatil wada' wajib syukur alaina ma da'a lillahi dha. Dijadiin Quran, baca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Gampang nggak? Yang penting kita tahu perbedaan nuansanya aja. Ya, gampang. Ya. Jadi mau lagi baca Quran. Jadi makom itu sebenarnya nuansa, ya. Contoh kalau kita lagi bawain ayat-ayat sedih, berarti iramanya harus sedih, gitu loh, ya. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Harus sedih bawainnya, ya, karena artinya sedih, gitu loh. Kullu man 'alaiha fan
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jadi nyampe ke dalam hati. Nah, itulah gunanya maqam. Buat apa? Buat membuat kita itu semakin dekat sama Quran, jadi khusyuk, jadi tahu artinya gitu ya. Itulah pentingnya maqam. Ya. Kalau kita tahu artinya, maka insya Allah iman kita bertambah. Contoh kayak misalkan surat Al-Ikhlas bisa kok dibikin merdu. Pakai aja irama kurdi surat Al-Ikhlasnya. Karena surat Al-Ikhlas itu mengagungkan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kurdi. Yang kedua, surat Al-Ikhlas dijadikan nahawan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diganti lagi, surat Al-Ikhlas diganti pakai irama jiharka. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Paling enak yang mana coba? Paling enak yang jiharkah kan? Paling enak yang ajam, paling enak yang terakhir, bener enggak? Paling cocok dibawain pakai irama jiharka. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lebih nyampe gitu loh. Ya, tergantung kondisi hati sebenarnya baca Quran itu. Ya. Nah, itulah bedanya. Enak semua tadi. Kalau misalkan ngajinya bener enak semua. Contoh, misalkan surat apa lagi nih? Nah, misalkan surat yang pendek lah. Surat An-Nasr misalkan. Nah, An-Nasr irama kurdi. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Irama kurdi. Irama nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Ketahuan nggak perbedaan antara kurdi sama nahawan? Apa bedanya? Coba. Nah, bedanya apa? Nahawan sama kurdi. Tadi yang pertama kurdi, yang kedua nahawan. Apa bedanya? Ada yang bisa jawab nggak? Coba. Pingin dites sama Ustaz Nafi, bedanya apa antara kurdi sama nahawan nih? Ayo. Kurdi itu apa? Nahawan itu apa? Ya. Insyaallah. Belajar dulu bijaya satu persatu. Ada Ustaz ada. Perbedaannya itu nahawan lebih soft, lebih lembut.
ngajinya. Kurdi lebih powerful. Nih, kita bedain dari a'udzubillahnya aja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kurdi. Nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lebih lembut bedanya ngajinya. Nahawan tuh nggak bisa powerful. Nahawan tuh dia mesti lembut, keadaannya tuh mesti soft gitu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lebih lembut. Nahawan itu nggak boleh powerful. Ya, seperti kayak apa ya? Kalau misalkan kita lagi pingin tidur dengerin Quran pakai nahawan tuh nyenyak banget jadinya gitu. Kenapa? Karena nahawan tuh lantunan yang sangat lembut. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-hayata ma'al Qur'an. Allahumma rafa' darajatana bil Qur'an. Allahumma rzuqna muhibbatal Qur'an. Allahumma inna nas'aluka mawta 'alal Qur'an. اللهم اجعل القرآن حجة لنا يوم القيامة ولا تجعل القرآن حجة علينا فنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الحياة مع القرآن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شقتك والنار. اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngaji biar nggak nyesel di akhirat nanti.